Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Eksaudi ini, terimalah salam dari kami seluruh pelayan HKBP Kebayoran Selatan. Selamat hari Minggu. Marilah kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian, kita agungkan namanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 770 ayat 1 dan ayat 2 kepada Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Tuhanku, ku memerlukan
dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat ke-9 beserta maksudnya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi, kita puji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Tuhanku, arahkanlah
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dari Mazmur 27, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 14, demikian bunyinya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan konfirmasi warta pada minggu ini. Konfirmasi warta Minggu tanggal 24 Mei 2020. 1. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. 2.
ibadah minggu. Sesuai dengan himbauan pemerintah, dengan diperpanjangnya PSBB, ibadah tanggal 31 Mei 2020 masih dilaksanakan di rumah dan ibadah sekolah minggu dengan mengikuti ibadah yang disediakan Gereja HKBP melalui YouTube dan buku acara dapat diambil di gereja. Serta siaran TV di JAK TV dimulai jam 11 sampai dengan 12 WIB. 3. Kegiatan gereja diliburkan. Semua kegiatan di dalam gereja, kegiatan sektor dan kategorial masih diliburkan. Tetapi sermon Sintua telah dilaksanakan setiap Kamis jam 7 malam melalui media online. Belajar CD dan Sintua Learning sudah dimulai masuk. 4. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, Bapak BDP Hutapea, umur 86 tahun. Alamat Jalan Pondok Karya Mampang, Sektor Bethlehem. Dikebumikan pada tanggal 16 Mei 2020 di TPU Kampung Kandang. 5. Himbauan. A. Persembahan ibadah minggu di rumah. Marilah kita kirim ke rekening gereja, nomor tertera di layar. B. Kegiatan diakoni sosial masih tetap dilaksanakan dan bagi jemaat yang membutuhkan sumbangan dan bagi jemaat yang memberi sumbangan, mohon mengkonfirmasikan ke Sintua sektor masing-masing. Demikianlah warta gereja bagi kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita di gereja ini demi kemuliaan namanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari Injil Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kerajaan Allah dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui banyak tanda mujizat di dunia ini, semua orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Walau memang motivasi mereka mengikuti Tuhan Yesus bermacam ragam. Ada di antara mereka yang hanya ikut-ikutan. Seperti orang Batak berkata, "Eme namasak digagat ursa, inamasa ini ula." Ada juga di antara mereka yang hanya menginginkan roti atau makanan. Ada juga di antara mereka yang menginginkan kesembuhan dari penyakit. Ada di antara mereka yang ingin senantiasa melihat tanda mujizat yang lebih besar lagi daripada apa yang telah pernah mereka lihat. Walau memang di antara mereka pastilah ada yang berharap ingin terus belajar kepada kebenaran Tuhan dan sungguh-sungguh ingin mendengar firman Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita sudah masuk pada Minggu Eksaudi. Minggu Eksaudi artinya, dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengan Minggu Eksaudi ini, kita diajari oleh firman Tuhan, yaitu tentang motivasi 2 orang buta yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, apa yang kita pelajari daripada firman Tuhan hari ini, yaitu berdua lebih baik daripada sendiri. Yesus juga mengajarkan kepada kita ketika Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 20, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Apabila orang-orang berkumpul bersama-sama, bertemu dengan Tuhan, apakah kebersamaan mereka adalah karena penyakit pada tubuh mereka, ataupun karena beban pikiran mereka? Maka ketika mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan,
kita pasti lebih semangat memohon. Dan mungkin ketika ada orang bersama-sama terhadap penyakit yang sama, penyakit itu lebih ringan dirasakan. Sama seperti pada minggu yang lalu, kita bersyukur ketika pemerintah kita Republik Indonesia bersama Presiden dan bersama para menteri, khususnya Menteri Agama dan ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin gereja bersepakat bersatu hati berdoa bagaimana supaya kita terlepas dari beban masalah Indonesia, yaitu pandemi Corona COVID-19. Apalagi kalau kita sampai pada doa bersama, seluruh dunia ini memohon kepada Tuhan bahwa terhadap COVID-19 ini kita semua, bahkan dunia kita, adalah seperti orang buta. Karena belum ada satu orang pun yang dapat menemukan vaksin terhadap penyakit ini. Karena itu kita senantiasa memohon kepada Tuhan, jika Tuhan membuka mata dan pikiran orang ahli dunia kita, walau dimulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, maka seluruh dunia ini akan selamat dan berbahagia. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, marilah kita bergandengan bersama-sama menghadapi masalah kita bersama, maka segala penyakit dan segala masalah akan menjadi lebih ringan. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan tentang 2 orang buta. Dikatakan di dalam firman Tuhan, walau mereka buta, tetapi mereka tidak tuli. Karena itu mereka mendengar Yesus lewat. Melihat dan mendengar itu adalah indera pembelajaran. Sedih memang jika salah satu dari panca indera kita tidak ada. Tetapi walaupun kerusakan daripada salah satunya, sering kita lihat dan dengar bahwa ketika salah satu inderanya tidak ada, tetapi ketajaman indera yang lain diberikan oleh Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita tanda bahwa inilah pelita hidup tentang keadilan Tuhan di dunia ini. Hampir jarang yang buta sekaligus tuli. Supaya dengan cara itu, bahwa orang itu mempunyai kemampuan menerima dan belajar dari Tuhan. Walaupun si 2 orang buta ini tidak dapat melihat, mereka memanfaatkan kesempatan yang ada. Ketika mereka tahu bahwa Yesus dalam perjalanan, waktu dan kesempatan itu tidak dapat dilewatkan. Karena ada saatnya di mana kesempatan itu tidak dapat kita raih. Karena itu firman Tuhan menyapa, jangan sampai kesempatan itu hilang atau berlalu. Akhir dari satu masalah adalah awal dari masalah yang lain. Selamat dari satu masalah
akan ada bahaya yang lain yang mendapati dan mencekam kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, itulah jalan hidup. Tetapi ingatlah dan jangan lupa, ketika kita memanggil Tuhan, maka pasti ada jalan dan ada solusi keluar dari permasalahan. Yang ketiga, ketika kita belajar dari si orang buta yang dua orang ini, kedua orang buta itu memiliki kesungguhan untuk memanggil Yesus. Dikatakan di dalam firman Tuhan pada ayat 29, di tengah hiruk pikuk dan di tengah suara yang berbondong-bondong, mereka memanggil Yesus. Ini membuktikan kepada kita bagaimana kokoh iman mereka di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini. Karena terkadang kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, ada banyak orang Kristen malu berdoa di muka umum, malu bernyanyi di hadapan orang lain, atau malu mengungkapkan iman di tempat ramai. Tapi baiklah jika demikian. Mungkin dia terlalu berjaga-jaga dan menghormati tentang perbedaan agama. Tetapi bagaimana kalau kita ditanyakan, seberapa seringnya engkau berdoa di rumahmu? Seberapa seringnya kita berdoa di kamar kita? Seberapa seringnya kita berdoa di kantor kita yang tersembunyi? Apalagi kalau kita mengingat Matius 6 ayat 6. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan, berdoalah di tempat tersembunyi, di mana orang tidak dapat mengganggu engkau. Tutuplah kamarmu dan kuncilah pintumu. Ini menunjukkan bahwa hubungan kita kepada Tuhan, apakah itu membaca, bernyanyi, atau beribadah, Tuhan menginginkan kepada kita tentang peribadahan pribadi. Walaupun peribadahan tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi Tuhan melihat peribadahan kita. Yang ketiga, kita belajar dari kedua orang buta itu tentang kesungguhan mereka memanggil Yesus. Di tengah-tengah hiruk pikuk dan suara yang berbondong-bondong, mereka memanggil Yesus. Ini menunjukkan kekokohan mereka, kekokohan iman mereka kepada Yesus. Terkadang kita orang Kristen malu menunjukkan iman kita di tempat orang banyak, baik untuk berdoa, bernyanyi, dan beribadah. Tetapi Tuhan juga bertanya kepada kita, bagaimana dengan peribadahan kita yang tersembunyi? Apakah kita sungguh-sungguh berdoa di rumah kita, di kamar kita, di kantor kita, ketika tidak ada orang melihat? Seperti firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 6. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, tutuplah kamarmu, tutuplah pintumu, dan beribadahlah kepada Tuhan dengan tersembunyi. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, kedua orang buta itu berteriak terus meminta kepada Tuhan. Dikatakan pada ayat 31, orang banyak itu menegor mereka. Jika dikatakan menegor,
pasti ada itu nada yang menunjukkan kasihan. Kasihan sekali orang buta itu. Pasti di antara orang banyak itu ada nada yang menyindir. Ada nada yang mengejek. Ada nada yang memarahi. Bahkan ada yang memusuhi. Jika hal seperti itu terjadi di tengah-tengah kita, dapatkah kita mempertahankan iman kita untuk terus berseru kepada Tuhan? Tetapi kedua orang buta ini pada ayat 31 dikatakan, mereka makin keras berseru kepada Tuhan. Inilah sikap menghadapi tantangan dan rintangan. Perlu ada kegigihan iman, kesabaran iman, dan ketekunan iman. Maka ketika mereka ada kegigihan, kesabaran, dan ketekunan, sampailah penderitaan itu kepada yang menghasilkan buah. Inilah yang disebut dengan tahan uji. Yesaya 43 ayat 2, apabila aku menyeberang air dan berjalan melalui api, dan Tuhan akan memurnikan kami. Inilah yang menunjukkan tentang kesungguhan iman. Dan iman Kristen juga memiliki kesungguhan iman. Semakin dibabat, semakin merambat. Intinya mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus. Dikatakan di dalam firman Tuhan tentang keteguhan hati daripada orang buta. Semakin kita bergumul memohon sesuatu, semakin kita sadar kita layak menerima belas kasihan Tuhan. Ini menunjukkan tentang pengosongan diri. Sadar bahwa yang kita terima adalah karena belas kasihan Tuhan. Yang keempat, pembelajaran kita dari kedua orang buta itu adalah mereka mendengar dan mempunyai iman dari pendengaran mereka. Dalam Roma 10 ayat 17, sian natumangihodo roh haporseaon, ia panangihononi sian hata ni debata. Dari pendengaranlah timbul iman, dan iman itu akan firman Tuhan. Dari pendengaran mereka timbul seruan, Tuhan, Anak Daud, kasihani kami. Yang buta itu mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan artinya Ia yang berkuasa terhadap segala hal. Yang berkuasa terhadap pembebasan. Itu dapat kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 15. Tidak seorang pun mengaku Yesus Kristus Tuhan selain dari Roh Kudus. Karena itu dalam pemahaman firman Tuhan bahwa si dua orang buta itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua dikatakan di dalam firman Tuhan mereka menyebut anak Daud. Kata anak Daud adalah gelar dalam perjanjian lama untuk menyatakan Mesias atau Kristus, yaitu yang diurapi. Dalam Mazmur 72 ayat 12 dikatakan, Ia melepaskan orang-orang miskin yang berteriak minta tolong, orang-orang yang tertindas, dan orang-orang yang tidak mempunyai penolong.
Intinya dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa mereka mengenal Allah yang benar dan mereka mengaku Allah yang benar. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kedua orang buta itu sungguh-sungguh mengenal Allah. Jika orang sungguh-sungguh mengenal Allah, apakah jawaban Allah terhadap mereka? Jawaban Allah terhadap mereka itulah yang menjadi pembelajaran kita juga dari firman Tuhan. Yang pertama dikatakan pada ayat 29. Yesus berjalan dari Jeriko ke Yerusalem. Yesus ke Yerusalem bukan berwisata. Tetapi Yesus ke Yerusalem itu menyelesaikan tugas kemesiasannya. Karena kalau kita baca pada pasal 21, Yesus sudah dielu-elukan di Yerusalem. Itu sudah masuk pada Minggu Palmarum. Ke Yerusalem, Yesus sedang dalam perjalanan yang mendesak. Ke Yerusalem, Yesus sedang dalam perjalanan yang terburu-buru dan tidak boleh terlambat. Tetapi ingatlah, betapapun terburu-burunya pekerjaan Tuhan, Dia perlu berhenti untuk memperhatikan segala sesuatu. Itulah yang ditunjukkan kepada kita pada hari ini, yaitu tentang memperhatikan banyak hal di dalam kehidupan kita. Satu contoh pelayanan ketika kami melayani di Riau, seorang bapak yang bernama Bapak A. Sitompul, dia sedang duduk-duduk di kedai kopi bersama-sama dengan temannya. Tiba-tiba terdengar di jalan tabrakan. Bapak Sitompul ini duduk-duduk saja, padahal temannya sudah lari melihat yang tabrakan. Setelah temannya pulang, Bapak Sitompul ini bertanya, siapa yang tabrakan? Temannya berkata, ada itu anak SMA yang ugal-ugalan. Bapak Sitompul ini masih berkata, biarlah, kadang anak-anak SMA sekarang terhadap motor tidak bisa diperingatkan. Biar itu menjadi pembelajaran bagi mereka. Berselang 1 jam kemudian, Bapak Sitompul ini mendapat telepon bahwa anaknya sedang di rumah sakit. Ia terburu-buru ke rumah sakit, rupanya sudah 1 jam, si anak itu tidak ada memperhatikan di rumah sakit sebab tidak ada identitasnya. Andaikan Bapak Sitompul tadi melihat kejadian yang tertabrak tadi, anaknya tidak sampai 1 jam tidak tertolong. Rupanya ketika ia berkata, biarkanlah anak-anak itu supaya belajar. Rupanya itu adalah anaknya sendiri, anak daripada saudaranya yang tinggal di rumahnya. Inilah pembelajaran bagi kita. Sekali pada perjalanan manapun, kita harus selalu memperhatikan banyak hal. 1 minggu kemudian, ketika saya pergi sermon dan sudah menaiki motor, di tengah jalan saya melihat yang tabrakan. Mengingat pesan dari Amang Sitompul tadi, kalau ada kejadian jangan ditinggalkan. Lihat dulu, mana tahu saudara kita, supaya jangan seperti aku.
itu selalu teringat bagiku. Karena itu aku turun, aku melihat siapa yang ditabrak. Aku melihat anak umur 1,5 tahun menangis. Sebab ibunya sudah tertelungkup karena tabrakan, kakinya patah dan tangannya patah. Kemudian aku melihat anak itu, rupanya anak itu baru 2 bulan yang lalu dibaptis. Karena itu waktu lihat, oh ini jemaat kami. Kemudian aku suruh orang-orang yang berkumpul, tolong dibalikkan dulu ibu itu. Kemudian saya lihat rupanya betul, itu adalah jemaat kami. Dan waktu itu saya bawa ke rumah sakit. Dan baru setelah di rumah sakit, menghubungi keluarganya. Ini suatu pertanda kepada kita bahwa sekalipun kita dalam perjalanan, kita harus melihat banyak hal di tengah perjalanan itu supaya tidak ada kekurangan dari perjalanan itu. Inilah yang ditunjukkan Yesus ketika dia sedang berjalan di dunia ini. Walaupun tujuannya adalah ke Yerusalem, tetapi ia tidak melupakan satu hal di dalam perjalanan itu. Karena itulah Yesus melakukan tugasnya dengan sempurna. Perjalanan yang dia jalani adalah semua jalan kebenaran. Dan jalan yang dilalui adalah untuk menyelamatkan semua orang. Yang kedua, kita lihat bagaimana tanggapan Yesus terhadap kesungguhan rohani mereka. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 32, Yesus memanggil mereka. Mungkin pertanyaan kepada kita, mengapa Yesus harus memanggil? Bukankah Yesus dapat menyembuhkannya dari jarak jauh? Seperti kalau kita baca dalam Matius 8 ayat 8. Seorang perwira yang berkata, saya tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakanlah sepatah kata, maka hambaku sembuh. Artinya jarak jauh pun Yesus bisa memberikan kesembuhan. Tetapi pada firman Tuhan hari ini, Yesus harus memanggil mereka untuk datang kepada Yesus. Ini menunjukkan tentang perhatian. Betapa Yesus memperhatikan mereka. Seperti seorang gembala ketika dombanya sakit, maka ia harus menggendong domba itu. Dan jika perlu, ia harus memikul domba itu di pundaknya. Inilah tindakan yang dilakukan oleh Yesus tentang kesungguhan hati dan tentang belas kasihan yang sangat dalam. Sama dengan berdoa. Yesus tidak hanya menyuruh kita berdoa, tetapi Yesus mengajari kita berdoa. Bahkan tiap kata demi kata, Ia mengajari kita berdoa supaya doa kita sempurna di hadapan Tuhan. Inilah yang mengingatkan kita terhadap tindakan Yesus, bahwa Yesus sangat memperhatikan. Bahkan Yesus berkata, satu helai dari rambutmu sekalipun aku tahu. Ini menunjukkan perhatian yang sangat dalam dan belas kasihan yang sangat dalam. Yang ketiga, kita perhatikan di dalam firman Tuhan, Yesus menunjukkan kepada mereka pada ayat 32. Apa yang engkau kehendaki aku perbuat kepadamu? Kalau ini pertanyaan manusia kepada manusia,
itu adalah wajar. Karena kita tidak mampu melakukan semua atau memenuhi semua yang diinginkan orang. Kita hanya dapat memberikan sesuatu yang terbatas, yang bisa memberi bantuan untuk orang lain. Tetapi Dia adalah Tuhan. Dia bahkan sudah berkata, orang buta melihat, orang pincang berjalan, orang bisu berkata-kata, di penjara dibebaskan, dan bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi mengapa Yesus bertanya, apa yang engkau kehendaki aku perbuat kepadamu? Tawaran Yesus adalah tawaran yang adil. Dia dapat melakukan semua hal yang perlu kepada manusia. Tetapi Yesus mau dari mulut manusia. Ia ingin mendengar apa manusia itu tahu, apa yang terpenting bagi mereka, apa yang terutama dari yang utama, apa yang terbaik dari yang baik. Pelaut tidak mengikat pengikat kapal ke pantai supaya pantai itu datang kepadanya. Tetapi ia mengikat pengikat ke pantai itu supaya naik kapal ke pantai itu. Tuhan berkata, apa yang engkau kehendaki aku perbuat kepadamu? Sesungguhnya Yesus dapat memberi segala hal kepada dia. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan berkata, apa yang ingin ku perbuat kepadamu? Supaya kita yang datang kepada Yesus untuk meminta semua hal kepadanya. Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Doa dan permohonan bukan untuk menarik belas kasihan Allah. Tetapi doa dan permohonan menarik kita kepada belas kasihan Allah. Karena itu minggu kita adalah minggu eksaudi. Dengarkanlah seruanku kepadamu ya Tuhan. Maka kedua orang buta itu berseru dan Allah menjawab seruan mereka. Inilah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan. Berserulah setiap saat kepada Tuhan, maka Dia akan menolong. Tidak ada perjalanan manusia yang luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada perjalanan manusia yang luput dari perhatian Tuhan. Asal manusia percaya kepadanya dan berseru kepadanya. Apapun yang kita alami pada saat ini, marilah kita bereksaudi, berkata kepada Tuhan, dengarkanlah seruan kami, ya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan hari yang baik bagi kami. Karena walaupun dunia ini penuh dengan pergumulan dan tantangan, terkadang kami seperti orang buta rohani yang berjalan di tengah dunia ini. Tetapi firman-Mu berkata, hanya Engkaulah yang bisa mencelikkan mata rohani kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkaulah membuka mata rohani kami, mata rohani dunia ini, supaya berseru kepadamu, dan supaya seruan kami sampai kepada hadirat-Mu, dan supaya kami mendapat jawaban
daripada seruan kami. Sudah hampir 5 bulan kami mendengar COVID-19, tetapi vaksin terhadap itu belum ditemukan. Karena itu kami berdoa, berilah orang-orang yang pintar, sehingga mereka menemukan vaksinnya. Sehingga dengan satu orang yang dicelikkan matanya, maka kami pun dapat melihat kebahagiaan itu. Berikanlah juga mata yang terbuka kepada pemimpin kami, supaya mereka melihat semua dunia ini. Dan berikanlah mata yang terbuka kepada guru-guru, supaya mereka dapat mengajar. Dan berikanlah mata yang terbuka terhadap iman orang tua, supaya mereka dapat mendidik anak-anak mereka di dalam iman yang benar. Dan juga terhadap gembala-gembala jemaat-Mu, supaya mereka dengan mata terbuka untuk melihat pengajaran-pengajaran Tuhan. Inilah minggu kami Eksaudi. Dengarkanlah seruan kami, bukalah mata jasmani kami, bukalah mata iman kami, sehingga kami melihat kesempurnaan Tuhan kami untuk mengajar, mendidik, dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita untuk kerajaan Tuhan. Kita bernyanyi. Kami, oh Tuhan, sayu sehon dameni, say apehon tangan-Ni Tuhan, lehon tua gogoni, di pertibion bay mau Tuhan, abang miras ni roh.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin, amin, Selamat Hari Minggu 24 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati.